Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran matematika kelas 7. Nah, sekarang kita sudah masuk ke semester 2 atau semester genap, yaitu yang pertama yang akan kita pelajari materi tentang perbandingan. Nah, perbandingan itu banyak sekali. Yang pertama kita akan mengenal dulu apa itu perbandingan. Nah, sekarang kalian boleh dilihat di buku paket yang semester 2 atau semester genap di halaman 5. Di situ ada roti telah menjadi makanan yang umum dikonsumsi sehari-hari, baik sebagai pengganti menu sarapan pagi maupun sebagai pelengkap minum teh atau kopi pada waktu siang atau sore hari. Roti merupakan salah satu makanan fermentasi di mana dalam pembuatannya melibatkan mikroorganisme dalam bentuk ragi sehingga adonan dapat mengembang, terbentuk serat atau tekstur roti dan beraroma harum khas roti ketika dipanggang. Nah, di situ kan ada bahan-bahannya ya. Ada terigu atau gula. Nah, di situ diperlukan 8 roti itu. Yang diperlukannya terigu sebanyak 1 kilo, atau dengan kata lain perbandingannya adalah banyak terigu dan roti adalah 1:8. Nah, seperti itu. Terus ada juga nih, misalnya di situ kan ada gambar mobil nih. Yang pertama gambar mobil banyak rodanya sama 4, dan yang mobil kedua banyak rodanya adalah 6, berarti perbandingannya yaitu 4:6. Nah, kalian bisa membedakan kan? Terus kapasitas mesinnya juga di situ ada 1800 cc dan 5400 cc. Terus tenaga mesinnya. Apalagi nih yang bisa kalian bandingkan? Misalnya di kelas ukuran sepatu kalian sama teman kalian pasti berbeda kan, ada yang 36, 37, bahkan ada yang nomor 40. Nah, seperti itu. Dan tinggi badan masih banyak, berat badan masih banyak yang lainnya yang bisa kita bandingkan. Nah, seperti itu, kalian pasti sudah memahaminya. Sekarang ibu akan langsung menjelaskan ke yang gambar skala. Bisa kalian lihat di buku paket yang semester genap atau semester 2 ini. Nah, buku paketnya yang seperti ini, yang 1B, boleh kalian lihat, yaitu di halaman kedua ada gambar berskala. Untuk mengetahui letak suatu kota, gunung, sungai, dan lain sebagainya pada suatu wilayah atau pulau tertentu, tidak mungkin kita dapat melihat secara keseluruhan wilayah tersebut. Nah, terus untuk mendapatkan gambaran tentang hal tersebut, dibuatlah suatu gambar yang mewakili keadaan sebenarnya, agar gambar dengan keadaan sebenarnya memiliki bentuk yang sesuai. Maka gambar itu dibuat dengan perbandingan tertentu yang disebut skala. Pasti kalian sudah pernah melihat skala dalam peta. Ketika kalian di SD pasti sudah melihat peta, yaitu suka ada tulisan skala 1:2 juta atau skala 1:3 juta, dan di sini ibu tulis skala 1:5.600.000. Nah, gambar-gambar yang dibuat dengan menggunakan skala tertentu sehingga mewakili keadaan sebenarnya. Di antaranya adalah peta dan denah. Pada suatu peta umumnya dicantumkan besar skala yang digunakan. Nah, seperti itu kan? Nah, untuk selanjutnya perhatikan ada peta di buku paket di halaman 2. Di situ skalanya 1:5.600.000, dan di sini ada jarak pada peta Bogor dan Bandung adalah 2 cm. Itu hanya di peta. Sedangkan jarak sebenarnya dari Bogor ke Bandung itu tidak mungkin 2 cm kan? Kita harus menempuh perjalanan selama kurang lebih 2-3 jam. Berarti berapa kilometer? Seperti itu kan? Nanti kita coba hitung jarak sebenarnya dari Bogor ke Bandung itu berapa kilometer. Nah, di sini ibu sudah menuliskan rumus untuk mencari skala. Ketika kalian di petanya tidak diketahui atau ada soal yang ditanyakan skala pada peta, berarti yang dicarinya yaitu
Yang akan kalian hitungnya jarak pada peta atau gambar dibagi jarak sebenarnya. Berarti yang akan kalian carinya adalah skala. Terus kalau misalkan kalian mau mencari jarak sebenarnya seperti jarak Bogor ke Bandung itu, berarti rumusnya jarak pada peta dikali skala. Seperti itu. Nah, coba kita hitung. Ini kan jarak Bogor ke Bandung 2 cm. Bogor ke Bandung yaitu 2 cm. Ini pada peta ya. Yang ditanyanya adalah jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya berarti kita pakai rumus yang jarak pada peta dikali skala. Jarak pada petanya berapa? 2 cm dikali berapa tuh? 2 cm dikali skalanya berapa? Skalanya adalah 5.600.000. Berarti tinggal kalian hitung berapa nih? 2 dikali 5.600.000 adalah 11.200 cm. Ini kan ada sentimeter ya, berarti di sininya juga sentimeter. Kita rubah sentimeter ke dalam kilometer. Kan kalian pasti ingat tuh yang waktu itu tangga kilometer, sentimeter, hektometer kayak gitu. Nah, di sini lihat sentimeter ke hekto berarti kalau misalkan itu tinggal turunkan dibagi berarti ada 5, yaitu tinggal kalian coret aja. Pokoknya kalau senti ke kilometer itu nih 1, 2, 3, 4, 5 berarti turun sebanyak 5 kali yaitu 112 kilometer. Kalau misalkan dari kilometer mau dirubah ke sentimeter berarti tinggal kalian tambahkan aja nolnya 5 berarti jadi 11.200 cm. Seperti itu. Kalian ingat saja sentimeter ke kilometer dan begitu pun sebaliknya. Bisa kalian pahami lagi contoh-contohnya yang ada di halaman 2 yaitu tentang mencari jarak sebenarnya, terus mencari jarak kedua kota tersebut. Lihat di halaman 2 dan 3. Terus di sini juga ada di halaman 6. Di situ ada menyatakan dan menyelesaikan perbandingan. Nah, di sini juga kalian bisa menyelesaikan perbandingan dengan bentuk sederhana. Di situ ada contohnya, sederhanakan perbandingan berikut. Sederhanakan. Berarti kalau disederhanakan itu diperkecil angkanya. Contohnya di sini 45 banding 120. Bisa kita sederhanakan nggak? Bisa, yaitu dibagi dengan kedua angka yang sama. Dibagi berapa? Yaitu dibagi 15. 45 dibagi 15. Berapa hasilnya? Yaitu 3. Terus 120 dibagi 15 yaitu hasilnya 8. Tinggal dikalikan aja. 15 dikali 3 45 kan? 8 dikali 15 120. Ini bisa disederhanakan lagi nggak? Nggak bisa kan? Karena harus dibagi dengan kedua angka yang sama. Contohnya lagi Bu, seperti apa? Misalnya 12 banding 20. Bisa disederhanakan nggak? Bisa. Berapa? Sama dengan ya, kalau ini banding. Sama dengan 12 bisa dibagi 2, bisa berapa? 6. 20 bisa dibagi 2, bisa 10. Masih bisa disederhanakan nggak? Kita bagi 2. 6 dibagi 2, 3. 6 dibagi 2, 3. 10 dibagi 2, 5. Nah, berarti perbandingannya adalah 3 banding 5. Nah, seperti itu tentang menyatakan perbandingan.
Terus nanti kalian akan ibu kasih soal di akhir. Nanti ada perbandingan senilai, berbalik nilai, seperti itu. Nah, terus apalagi nih di halaman 8 ada menyelesaikan perbandingan. Nah, perbandingan dapat disederhanakan dengan menyamakan satuan dan membagi besarannya dengan KPK dari besaran tersebut. Coba sekarang kita langsung saja ke contoh soal. Ibu hapus dulu. Masih perbandingan, yaitu menyelesaikan perbandingan. Di sini ya, menyelesaikan perbandingan. Nah, langsung ke contoh soal atau coso. Yang pertama bisa kalian lihat di buku paket halaman 8. Di sini contoh soal yang nomor 2 aja ya. Pada tahun ini, karena soal nomor 2 ini sering muncul nanti di ujian akhir pas kelas 3 juga ya. Terus pada tahun ini perbandingan umur ayah dan adik adalah 9:2. Berarti umur ayah dan adik perbandingannya adalah 9:2. 3 tahun yang akan datang umur ayah di sini ya. Umur ayah sama dengan 39 tahun. Ini teh 3 tahun yang akan datang. Tentukan umur mereka masing-masing. Berarti di sini kan 9:2. Kita langsung jawab 9:2. Kita misalkan dulu. Misal ayah sama dengan 9. Terus adik berarti 2 kan? Nah, di sini 3 tahun yang akan datang umur ayah 39 tahun. Nah, berarti 9 di sini 9x ditambah 3 tahun yang akan datang. Berarti ditambah 3 sama dengan 3 tahun yang akan datangnya, yaitu 39 tahun. Tinggal di sini 9x sama dengan 39, pindah ruas. Yang asalnya positif, kalau pindah ruas berarti jadi negatif 3. Kalau misalkan isinya negatif, pindah ruas jadi positif. Begitu ya sebaliknya. Kalau misalkan di sini pembagian berarti perkalian. Kalau di sininya perkalian, pindah ruas menjadi pembagian. Terus 9x sama dengan 39 dikurang 3, yaitu 36. Tinggal x sama dengan 36. Ini kan perkalian. Berarti pindah ruas jadi pembagian. X sama dengan, kenapa 2? Maaf salah, berarti 9. 36 dibagi 9 yaitu 4, karena 4 kali 9 36. Berarti di sini udah ketemu tuh x-nya adalah 4. Jadi sekarang tinggal dikalikan sama kalian, kan ini 9x, di sini 2x. Karena kita mencari x-nya dulu, udah ketemu nih angkanya 4. Berarti tinggal dihitung ke sini ya. Tinggal dihitung umur ayah kan di sini 9x. Berarti sama dengan 9 dikali berapa tuh? 9 dikali 4, maaf. X-nya kan 4. 9 dikali 4 sama dengan 36. Sekarang yang adik 2x, berarti 2 dikali 4 sama dengan 8. Berarti umur ayah 36 dan umur adik adalah 8 tahun. Seperti itu. Mudah-mudahan kalian mengerti apa yang ibu jelaskan. Terus nanti kalian rangkum dari apa yang ibu jelaskan ini di buku catatan kalian.
Terus nanti soalnya kalian kerjakan di buku catatan kalian. Mungkin pertemuan kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.